Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa di channel Paulus Rogen dalam ruang sepak bola. Kali ini kita akan membahas klub profesional yang saat ini sedang kompetisi, khususnya di BRI Liga 1, di mana klub-klub tersebut mengolah keuangan financingnya untuk tetap eksis menjalankan kegiatan bisnis di industri sepak bola. Seperti diketahui, ada klub yang boleh dikatakan kesulitan dalam masalah keuangan. Misalnya klub Persiraja Banda Aceh yang degradasi pada musim kompetisi yang lalu dan sampai saat ini belum siap untuk mengikuti kompetisi Liga 2, di mana mereka sampai saat ini masih mencari sponsor dan pendanaan. Begitu juga dengan klub-klub lain, secara eksis pendanaan ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Persipura yang memang juga degradasi di Liga 2 sudah mendapat sponsor dari PT Freeport Indonesia. Memang diharapkan perusahaan atau pengusaha di daerah di mana keberadaan klub di daerahnya bisa menjadi sponsorship, karena juga membawa nama daerah masing-masing. Klub-klub yang sudah mapan seperti Bali United, Arema Malang, Borneo FC, Persija, Persis Solo, Trans Nusantara, dan lain-lain itu ada yang memang mengelola dan mereka mempunyai organisasi di bawah ada presiden atau direktur, di mana klub-klub ini harus berbadan hukum, membentuk perusahaan terbatas. Bagaimana solusinya? Kami hanya mengingatkan agar Bali United sebagai contoh telah melakukan go public di tahun 2019 dengan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, melaunching 2 miliar ya
2 miliar saham diluncurkan dengan harga Rp175 per saham, di mana Bali United dapat mengeruk dana sampai 350 miliar. Dengan begitu PT Bali Bintang Sejahtera Tbk yang mengelola Bali United membentuk holding, karena selain sepak bola dia pun bergerak di bidang bisnis kegiatan yang lain. Salah satunya misalnya dengan PT yang memang mengelola misalnya aksesoris dan shop, toko-toko untuk kegiatan menjual aksesoris, jersey dan lain-lain, souvenir dari Bali United. Saya mendapat info juga dari Persebaya yang memasuki usia 100 tahun, ada rencana juga untuk go public. Begitu juga dengan Persis Solo. Dan ini adalah solusi untuk pendanaan. Apakah yang dimaksud dengan IPO atau go public? IPO adalah initial public offering, di mana proses transportasi suatu perusahaan menjadi perusahaan terbuka, masyarakat dapat memperoleh sahamnya, dan perusahaan khususnya itu bertujuan untuk perluasan usaha atau mencari modal untuk modal kerja, ya. Dan ini adalah akses pendanaan alternatif, ya. Dan tentu saja meningkatkan company profile, image, meningkatkan value dan juga kinerja perusahaan dengan tata kelola yang baik, yang memang transparan, terbuka, jadi tidak ditutupi. Ya, persyaratannya sudah berjalan perusahaan tersebut secara komersil, ya, paling tidak sudah profitable selama 3 tahun berturut-turut dan mempunyai aset net tangible asset, wujud aset yang bersih. Misalnya kalau perusahaan kecil, ya itu harus ada 5 miliar. Kalau perusahaan-perusahaan papan atas itu sudah minimal 100 miliar. Nah, dengan tata kelola dengan pendanaan tersebut diharapkan klub-klub khususnya sepak bola di liga tidak akan kesulitan keuangan dan dapat bertahan dengan keuangan tersebut. Telah dilakukan misalnya go public oleh klub-klub di Eropa, ya. Eropa, terutama di Inggris, telah melakukannya, ya. Hampir 27 tim klub di Inggris di Liga Premier itu sejak tahun 1992 itu melonjak pendapatannya
seperti klub Arsenal, ya, Celtic, Tottenham Hotspur. Ya. Jadi dalam hal ini dia dapat mengelola keuangannya, baik membeli pemain bintang atau menjual pemain bintang, dan itu adalah salah satu income pemasukannya untuk supaya mereka dapat bertahan dan kompetisi. Kita harapkan Bali United yang menjadi satu-satunya klub di Indonesia yang sudah go public bisa diikuti oleh klub-klub lainnya, ya, dan sudah ada respon dari Persebaya melalui presiden direkturnya Hasrul Ananda, juga Persis Solo dengan Kaisang Pangarep, ya. Jadi dengan mengikuti ikut program go public ini, diharapkan mereka bisa mengelola seperti mengelola suatu perusahaan yang benar-benar profesional. Kita harapkan sepak bola Indonesia dapat benar-benar profesional seperti klub-klub lain. Nah, di Asia, klub dari Cina misalnya itu Guangzhou, ya, Evergrande telah juga melakukan go public di dalam usaha klub dan perusahaannya, ya. Itu tidak akan mengalami kesulitan hingga meningkatkan prestasi di lapangan, dan klub selanjutnya dapat melakukan yang lebih baik untuk infrastrukturnya, misalnya mempunyai stadion sepenuhnya, karena saat ini mereka rata-rata menyewa, ya, dan juga bisa membuat akademi sepak bola supaya benar-benar membina bibit dari klub sehingga mereka nantinya dapat disalurkan pada klub di level utama mereka. Dan ini juga sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia lainnya, seperti Bapak Erick Thohir pernah mempunyai saham di Inter Milan, dan terakhir pengusaha nomor 1 di Indonesia, Hartono Brothers, ya, dari Jarum, telah membeli klub Como Football Club divisi Kasta B di Italia. Dan seperti kita ketahui, Kurniawan Dwi Yulianto di sana menjadi asisten coach. Begitu persepak bola Indonesia, khususnya kalau kita mau dan total out, jangan ragu-ragu. Kita banyak sudah pengalaman dengan klub di era Galatama sejak 1979. Banyak klub-klub dengan perusahaannya jatuh bangun dan tidak berlanjut.
Hanya beberapa yang ada yang sampai saat ini yang memang disponsori dengan mereka menganggarkan dana misalnya dari biaya promosi dan lain-lain. Ya, seperti kita beri penghargaan untuk Semen Padang dengan PT Semen Padangnya yang mampu bertahan sampai saat ini walaupun di Liga 2. Last but not least, kira harapan dari Bursa Efek Indonesia dengan PSSI dapat saling bekerja sama, membantu untuk misalnya mengadakan semacam bisnis gathering untuk memperkenalkan bagaimana caranya klub-klub ini bisa masuk ke bursa saham Indonesia, dan tentu saja ini dampaknya menyangkut kepada kehidupan stakeholder yang memang dapat melihat atau roda perekonomian kita lebih baik dan lebih maju modern, dan juga untuk lapangan pekerjaan, ya, sponsorship para supporter, usaha-usaha kecil menengah, karena dampak dari industri sepak bola khususnya. Itu mari semua pihak untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia. Bravo Indonesia, bravo sepak bola Indonesia. Terima kasih, God bless, Tuhan memberkati.